Ketika seorang wanita sedang mengeringkan pakaian di depan patung tersebut, dia terkejut menemukan seekor ular di kuil. Sang suami, Ahmad, berlari keluar untuk mengusirnya. Namun, ia ceroboh dan merusak patung tetangganya. Ahmad, seorang penganut agama Buddha, sudah lama tidak berhubungan baik dengan tetangga yang beda agama. Maka datanglah tetangga itu ke pintu dan menuntut ganti rugi kepada Ahmad dan istrinya. Namun Ahmad telah salah terlebih dahulu, dan tidak mengakui kesalahannya melainkan bangkit untuk membantah. Dari lubang pintu, Ahmad melemparkan mereka uang sebagai pembayaran untuk memperbaiki pintu. Hal ini menenangkan kemarahan pihak lain, namun tidak terduga. Anang sedang dalam perjalanan untuk membeli pintu. Ketika itu, sayangnya, ia meninggal di tempat dalam kecelakaan mobil. Tak lama kemudian, kematian Anang menghampiri Ahmad dan istrinya. Meski keduanya merasa sedikit bersalah, karena takut disalahkan. Jadi mereka tidak pergi ke pemakaman tetangganya. Beberapa hari kemudian, istri Ahmad, Ali, secara tidak sengaja melihat istri Anang sedang melakukan sesuatu di luar pintu, perilakunya sangat aneh. Yang lebih kebetulan lagi, saat dia selesai casting, tubuh Ahmad terus bergetar dan sebagainya. Awalnya, Ali tidak terlalu memikirkannya, tetapi situasi Ahmad makin memburuk. Tiba-tiba Ahmad pingsan di tepi sungai tanpa sebab yang jelas. Untungnya, beberapa anak mengetahuinya pada waktunya. Lalu dia Membawanya pulang. Ali juga hanya mengira suaminya sedang kepanasan. Cepat dinginkan dia, tapi apakah ini benar-benar hanya sengatan panas? Malam itu Ahmad mulai muntah-muntah terus-menerus, namun yang membingungkan adalah pada muntahannya terdapat 2 paku bercampur darah. Ali melihat itu dan segera membawa suaminya ke rumah sakit. Setelah memeriksanya, dokter mengatakan bahwa Ahmad mungkin keracunan makanan. Namun Ali merasa kondisi suaminya tidak sederhana. Dia menemukan seorang perawat sedang membersihkan muntahan Ahmad sebelumnya. Namun, perawatnya tampak mengerikan. Dia juga mengatakan bahwa rumah sakit hanya bertanggung jawab untuk perawatan medis, dan tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Dalam keputusasaan, Ali harus membawa suaminya pulang terlebih dahulu. Namun dia tidak pernah menyerah dalam penyelidikannya. Ali pergi ke toko untuk meminta paku besi kepada pemiliknya. Apakah ada yang baru saja membeli paku ini? Namun, sang bos mengabaikannya. Karena kuku di tangannya berkarat, bos hanya berpikir untuk membawa Ali ke sini untuk membalas dendam padanya. Jadi, tanpa berkata apa-apa, dia mengusirnya. Malam itu, seorang lelaki aneh keluar dari kuil itu. Dia berbaring di tanah seperti binatang, dengan daun di mulutnya. Sebulan berlalu dalam sekejap mata, kondisi Ahmad masih belum membaik. Dalam perjalanan pulang hari itu, Ali melihat sekelompok orang berkumpul. Mereka merayakan hari jadinya yang ke-49, ternyata hari ini adalah hari jadi tetangganya. Jadi Ali juga ikut, ketika orang-orang pergi ke tempat dia mengalami kecelakaan mobil. Ali awalnya ingin datang membantu. Dia juga khawatir istri Anan akan marah. Jadi dia kembali ke rumah untuk merawat suaminya. Namun Ahmad berinisiatif melamarnya karena ingin bertemu dengan istri Anan. Ali menolak permintaan suaminya tanpa berpikir. Sekarang Ahmad bahkan tidak bisa berdiri, apalagi meminta maaf. Kematian Anan pasti membuat Ahmad merasa bersalah, kalau saja dia tidak menggedor tembok rumahnya. Anan juga tidak akan mengalami kecelakaan saat harus membeli pintu baru. Sekarang dia tidak akan dibalas dendam. Ahmad selalu bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba sakit parah. Mungkin karena istri Anan telah diam-diam mengucapkan semacam mantra di belakang mereka untuk menyakiti mereka. Ali tidak mau mempercayai omong kosong Ahmad. Namun tanpa ia sadari, segalanya ternyata berjalan sesuai pikiran Ahmad. Istri Anan, sebagai balas dendam atas suaminya, duduk di depan patung Siam, menutupi kepalanya dengan kain putih. Ia berdoa agar para dewa datang membawa serta suaminya yang berada di sisi lain dirinya. Setelah berkata demikian, istri Anan tiba-tiba pingsan di tanah. Bangun, dia terus menghantui kamar itu. Lampu tidur untuk mendiang suaminya. Pada saat itu, terdengar suara aneh dari jauh yang tidak dapat dijelaskan. Berjalan mencari suara itu, istri Anan terkejut menemukan suara itu. Itu sebenarnya berasal dari kecelakaan mobil yang dialami suaminya. Melihat kembali angka yang familiar itu, istri Anan tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Dia memeluk suaminya erat-erat dan menangis sejadi-jadinya. Hingga saat ini kondisi Ahmad belum membaik. Sekalipun kamu minum obat yang diresepkan rumah sakit, obat itu tidak akan ada pengaruhnya. Jika kamu sakit, kamu harus berdoa kepada 4 dewa. Orang pertama yang datang ke Kosin adalah seorang biarawan. Sang biksu berkata bahwa akar penyebab penyakit Ahmad adalah karena ia buang air kecil di depan patung tersebut, sehingga membuat marah dewa gunung. Sekarang masalahnya sangat mudah dipecahkan. Ali hanya perlu membawa upeti yang sedikit, maka dewa di Gunung Kosin akan mengasihaninya, maka penyakit Ahmad dapat disembuhkan. Setelah berkata demikian, dia memberi Ali sesuatu yang lain, air suci atau sesuatu yang lain. Juga terus-menerus mengingatkan Ali untuk memberikannya kepada suaminya untuk diminum. Setelah kembali ke rumah, semakin Ali memandangnya, semakin ia merasakan air suci itu menjangkaunya.
Dia khawatir ada kuman di dalamnya, jadi dia memasukkannya ke dalam panci untuk dimasak lagi. Saat ini, putranya pulang sekolah dan menunjukkan nilai sempurnanya kepada ibunya. Ali sangat gembira, tetapi ketika dia melihat kembali dan memeriksa air suci, cairan di dalamnya sudah hampir habis. Kehabisan pilihan, hanya satu solusi terakhir yang tersisa. Itu untuk meminta pengampunan dari Dewa Gunung. Ali memohon dengan sangat tulus. Suara seorang wanita datang dari suatu tempat di sampingnya. Ali takut pada banyak hal. Dia berpikir, apakah Dewa Gunung benar-benar muncul? Suara itu datangnya dari wanita di bawah batu. Wanita itu mengatakan kepada Ali bahwa setiap kali dia merasa tidak nyaman, dia akan pergi ke gua sendirian. Tak disangka ketemu Ali kali ini. Wanita itu bertanya pada Ali mengapa dia datang ke sini. Ali pun jujur menceritakan kondisi suaminya. Perasaan jujur seorang wanita, menyembah Dewa Gunung tidaklah ada gunanya, sebab ia tidak akan membahayakan janin manapun. Nama asli Dewa Gunung itu adalah Chan Wong. Tahun itu ketika dia mengikuti Perdana Menteri, mereka berada di atas perahu penuh beras. Di Malaysia, ada seorang penyihir menunggangi gajah untuk mengambil alih kota Chan Wong untuk dirinya sendiri. Menyebabkan kapal mengalami masalah. Tak lama kemudian, air laut dihisap hingga kering oleh gajah-gajah itu. Kapal itu menjadi gunung. Semua orang di dalamnya terjebak dan meninggal di sana. Lalu padi yang ada di desa itu tertiup angin ke sekeliling gunung, sehingga terjadilah lautan padi yang melingkari seluruh gunung. Gadis itu berpikir bahwa Dewa Gunung itu adalah orang yang sungguh menyedihkan. Jadi, orang tidak akan menyakiti orang lain lagi. Perkataan wanita itu membuat Ali setengah ragu. Tepat saat dia hendak pergi, sebuah lagu indah terdengar dari atas gua. Dia bernyanyi dengan sangat memikat. Ali tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan mendengarkan. Ali baru sampai rumah saat malam tiba. Melihat suamiku seperti dirasuki roh jahat. Sambil duduk di tempat tidur, menatap ke kejauhan. Dia memutuskan untuk memasuki desa nelayan. Ali masuk dan bertanya apa yang sedang dia lihat. Sang suami tidak menjawab, hanya mengulangi kalimat yang sama. Seseorang datang. Dia datang. Keesokan harinya, Ali menemukan burung kesayangan suaminya telah mati. Dan ini juga tampaknya menunjukkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Melihat suamiku, dia terlihat semakin kurus. Ali tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia bersembunyi di kamar mandi dan terus menangis. Namun dengan cepat, Ali menghibur dirinya sendiri. Karena ada orang lain yang bisa menyelamatkan Ahmad. Dan orang itu adalah seorang guru terkenal di desa itu. Namun dia tidak berlatih selama bertahun-tahun. Hanya karena dia mendengar cerita Ahmad, dia tidak tega hanya berdiam diri dan menonton, jadi dia pun datang berkunjung. Panggil Ali ke dalam ruangan, lalu matikan lampu dan nyalakan lilin. Segera setelah itu, dia mengeluarkan sebuah ranting dari sakunya. Taruh dalam air. Setelah melakukan semua ini, dia bertanya kepada Ali. Apakah ada pohon besar di depan rumahnya? Ada hantu berdiri di pohon besar. Perkataan guru itu membuat rambut Ali berdiri tegak dan seluruh tubuhnya menggigil. Tapi tidak ada cara lain. Ambil saja air suci ini dan percikan di sekitar pohon besar. Lalu masukkan belati itu ke bawah pohon, dan itu akan mengusir hantu itu. Namun selama periode ini, jika dia menemukan sesuatu yang aneh di bawah pohon, pasti akan dibungkus dengan kain hitam. Dan bersama patung datuk, semuanya terpaksa dibuang ke laut. Setelah kembali ke rumah, Ali mengikuti nasihat sang guru dan memercikan air suci di sekitar pohon. Namun detik berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Ini dia, kemari untuk mengembalikan pakaianku. Ali khawatir, apakah hantu itu akan terus menyerang suaminya. Lalu dia segera mengambil belati itu. Kejar dia dan tanya dia, kalau kamu baik, datanglah ke sini. Aku tidak peduli siapa dirimu, tetapi aku tidak takut. Begitu dia selesai berbicara, sebuah benang muncul entah dari mana di tanah. Dan ujung lainnya, semuanya pakaian yang robek. Mengingat nasihat gurunya sebelumnya, Ali buru-buru membawa barang-barang ini, berkendara ke pantai. Namun saat ini, hantu itu sedang berbaring di atap mobilnya, memperhatikannya dalam diam. Tak lama kemudian, Ali tiba di pantai. Dia segera meminta tukang perahu untuk membawanya ke laut. Ketika perahu mencapai tengah laut, Ali mengucapkan rasa terima kasihnya kepada tukang perahu itu. Namun tiba-tiba tukang perahu itu berkata padanya, jangan kembali, karena hantu itu juga ada di perahu bersamanya. Ali tidak banyak berpikir lagi. Mengapa tukang perahu bisa melihat hantu? Dia hanya tahu bahwa dia baru saja membuang bungkusan itu ke laut. Setelah paket itu tenggelam ke dalam air, putri duyung kecil itu juga menghilang. Keesokan paginya, Ali dibangunkan oleh suara nyanyian. Dia segera merespons. Ini adalah suara yang didengarnya pada adegan sebelumnya. Namun kali ini, lagunya bercampur dengan sedikit kesedihan. Aku tidak pernah melewati batas ini, tidak dapat kembali ke kampung halamanku. Ternyata orang yang mendayung perahu itu adalah gadis hari itu. Berbicara dengan Ali di dalam gua. Mungkin dia benar-benar reinkarnasi dari penyanyi bulan, juga merupakan tubuh pegunungan mereka. Sekalipun aku tidak dapat kembali ke kampung halamanku selama sisa hidupku. Meskipun aku sendiri sangat menyedihkan, penyanyi itu masih menggunakan kebaikannya. Menyelamatkan Ahmad berarti menyelamatkan harapan keluarga mereka. Baiklah, itu saja untuk cerita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.
Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.